Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sekarang pengajian kita diiringi oleh hujan sebagai tanda baik, ya. Dan ini patut kita syukuri. Insyaallah yang menjadi hajat masing-masing kita yang hadir di sini berkat kemuliaan majelis ilmu, majelis zikir, dan berkat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Dosa kita diampuni, derajat kita diangkat, serta kita diberi taufik, hidayah, inayah, riayah, sehingga kita diberi umur panjang dalam keadaan taat, manfaat pahala bersama, dan diwafatkan kita dalam keadaan siap dengan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa syariat yang mudah, Nabi yang begitu perhatian terhadap umatnya, yang senantiasa kita harapkan pandangannya, arahannya, walaupun melalui tidur kita harapkan perhatiannya dan doa baiknya khusus untuk kita sebagai umatnya, dan kita mendapatkan pahalanya kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat para guru, para habaib, para alim ulama, para hadirin jemaah majelis ta'lim as-surur yang dimuliakan oleh Allah, pada al-mukarram al-muhtaram Pak Ustaz Ahmad Khalili dan para guru yang lainnya, Habib Ahmad, dan para jamaah tak terkecuali, insyaallah semuanya dipanjangkan umur, disahkan badan, diluaskan rezeki, digampangkan segala urusannya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan diluruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pengajian bulanan, ya, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat menuntut ilmu Yayasan Al-Fadhiliyah, ya, yang diadakan pengajian ini oleh Majelis As-Surur pimpinan almarhum Taufik, astagfirullah, iya Habib Taufik, Rafiq Syafi, pimpinan
al-mukarram al-muhtaram al-marhum al-marhumullah al-habib Syafiq bin Syahab. Semoga Allah berikan ketenangan dalam kuburannya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah jadikan ini bagian dari amal jariahnya beliau, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan mulai kajian pertama, yaitu kajian fikih dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Al-Imam Al-Faqih Bapak yang dimuliakan, yang kita harapkan senantiasa keberkahan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Terakhir pembahasan kita tentang apa? Air dua pula. Ijtihad udah belum? Kalau terjadi kerancuan antara dua air, udah belum tuh ya? Hah? Udah ya? Habis tentang air mutanajis dan membahas tentang dua pula. Pembahasan berikutnya itu tentang babul ijtihad. Kalau apabila ada dua air yang salah satunya diyakini suci, salah satunya lagi terkena najis, udah ya kalau nggak salah? Hah? Ingat gak? Ini saya ngajar ginian di beberapa tempat, ya. Terus kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari tanda-tanda agar kita mengetahui yang mana yang bisa dipakai, yang mana yang kagak. Udah tuh ya? Hah? Ini yang bawa kitab gimana, yang bawa kitab? Di situ apa terakhir kira-kira? Oh, baru dibawa. Masya Allah. Al-muhim kita ulas sedikit. Habis itu kita masuk babul aniyah, bab tentang cawan. Udah tuh, belum kan? Kalau masalah ijtihad udah, cuman belum lengkap kali mungkin ya. Ya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun idza ishtabaha alaihi tahirun bi mutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu walau a'ma. Walau akhbarahu bi tanajjusi thiqatun wa bayyana as-sabab aw kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Faslun wa yahrumu isti'mal awal al-dhahab wal fidda ila akhir ma sanaqrahu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata sang pengarang buku Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana nafi' bi'ulumi wa bi'asrari bidarin amin. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputinya dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmu-ilmunya dan rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepadanya, kita rasakan manfaatnya insyaallah baik di dunia maupun di akhirat. Sampai pada pembahasan tentang faslun idza ishtaba alaihi tahirun bi mutanajjisin. Pasal berikutnya yaitu pasal tentang ijtihad, yaitu permasalahannya begini: apabila terjadi kerancuan terhadap seorang muslim pelaku wudu, mandi ataupun yang hendak melakukan perihal bersuci, terjadi kerancuan padanya terkait air yang dia menggunakan, ya, atau tanah yang dia menggunakan, ya, atau selainnya yang merupakan wasailut taharah, ya, dan dia itu berbilang, tapi kita tidak datang berita kepada kita, walaupun dari orang yang dipercaya gitu, nggak mesti kabar yakin, ya, walaupun berita dari dari orang yang terpercaya, ya, walaupun anak kecil yang ngabarin, tapi anak kecil yang mumayyiz untuk terkhusus masalah ibadah, untuk sholat, untuk apa, untuk wudu. Tapi kalau untuk
perkara kepemilikan, ya itu harus orang yang mukallaf. Artinya tidak sampai berita kepada kita bahwa dua wasilah kita untuk bersuci ini salah satunya ada yang najis, salah satunya kagak. Mute kalau nggak salah tuh, karena bilang ada anjing atau keluar dari dalam kamar mandi. Belum. Al-muhim, ya, ada dua tong, satu najis, satu mutanajis, yang satu suci. Begitu beritanya, sehingga kita ragu nih mau makainya. Ya, kalau kita pakai salah satunya ternyata itu mutanajis, nggak sah wudhu kita. Iya. Nah di sini kita berijtihad. Arti ijtihad itu mengerahkan semua potensi yang kita miliki, ya, untuk mencari tahu, ya, yang mana yang suci, yang mana yang terkena najis, sampai ke tingkat besar sangka gitu. Nggak mesti ke tingkat yakin, karena ijtihad itu yufidud dhon. Yang namanya ijtihad tidak memberikan ilmu yakin, tapi dia hanya memberikan sangka yang besar akan kebenaran apa yang kita upayakan. Iya, kita berijtihad dengan cara apa? Oh, yang ini airnya itu ada bulu-bulunya, bulu anjing misalnya. Yang ini enggak, ya. Atau mungkin dari baunya. Intinya sampai menghantarkan kita kepada sangka yang besar bahwa ini yang suci, yang ini yang najis. Ya, kita gunakan apa yang kita sangka itu adalah sebagai air atau perkara yang suci. Boleh, artinya seperti itu, ya. Tapi dengan syarat, disebutkan di dalam kitab yang lebih luas tentang syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, ya, di antara syaratnya agar di antara dua atau lebih yang terjadi padanya kerancuan itu kesemuanya memiliki dasar akan kesucian. Maksudnya asalnya suci terus menjadi najis. Tapi kalau asalnya udah najis, ya, nggak bisa dijadikan objek ijtihad. Misal, pokoknya yang satu tuh air kencing, cuman yang udah nggak ada baunya, rasanya kayak air. Yang satu lagi air bersih, tapi kita nggak tahu yang mana yang kencing, yang mana yang air. Nggak boleh diijtihadin. Ya, harus nggak boleh diijtihadin karena salah satunya tidak memiliki asal kesucian. Kayak air kencing nggak ada dulunya pernah suci, enggak. Air kencing memang dari asalnya udah najis. Jadi yang boleh dijadikan objek untuk ijtihad, ya, dalam perkara ini itu yang kalau perkara yang dijadikan objek itu memiliki asal dalam hal kesucian atau kehalalan. Nah, perkara ijtihad ini nyambung ke perkara lain. Misalkan kita buat minum, ini ada barang mutanajis, ada atau enggak begini, sunnah, kayak ada air putih sama air kembang. Air kembang tapi yang sifatnya sama air. Iya. Nah ini boleh diijtihadin, nggak boleh diijtihadin kalau dalam hal bersuci. Tapi kalau untuk minum boleh diijtihadin. Selagi dia nggak berbahaya zatnya. Nah, itu pertama, syarat pertama, ya.
Yang syarat kedua, perkara tersebut yang objek ijtihad itu bisa dicari tanda yang membedakan. Maksudnya bisa ada alamat untuk kita jadikan tanda untuk ijtihad kita, dasar prasangka kita. Bahasa Arabnya di sini an yakuna lil alam fihi majal. Istilahnya objek yang diijtihadkan ya bisa diambil alamat untuk jalur kita berijtihad. Kayak tadi air yang mutanajis sama yang air yang suci. Bisa kita cari alamat, misalkan tadi gerakan airnya, sifat airnya bisa berubah. Iya. Tapi kalau misalkan contoh kalau misalkan saudara perempuan kita ya nyampur di lingkungan yang selain saudara kita ajnabi. Jadi kita misalkan punya saudara perempuan, cuman kita nggak tahu yang mana. Pokoknya kedengeran di kampung ini ada salah satunya saudara perempuan aneh. Iya. Terus gue mau kawin di kampung ini sama salah satu perempuannya. Nah, terus kita mau ijtihad, yang mana yang kira-kira anak saudara kita dan lain sebagainya. Itu kalau kata ulama nggak bisa, karena nggak ada alamah yang bisa dijadikan patokan untuk ijtihad. Walaupun zaman sekarang sih bisa. Kalau zaman sekarang bisa dengan tes DNA. Ya, contohnya seperti itu. Kalau perkara tersebut nggak bisa dicari alamatnya, ya susah, nggak bisa dipakai ijtihad. Tapi kalau memang dia punya alamat-alamat yang berubah-berubah sehingga bisa jadikan pegangan untuk dasar ijtihad kita, itu boleh. Dan yang syarat berikutnya harus berbilang. Yang diijtihadin harus berbilang. Jangan mengijtihadkan sesuatu yang nggak berbilang. Contohnya kayak lengan nih, satu baju, tapi salah satu lengannya terkena najis. Terus diijtihadin, dicari tandanya yang mana yang najis, yang mana yang kagak. Nggak bisa nih karena ini satu baju. Begitu ulama berkata. Kecuali kalau lengannya tuh lepas dari baju itu, sehingga berbilang salah satu lengannya lepas sehingga berbilang baru bisa dipakai. Oh yang ini yang suci, yang ini kagak. Itu ijtihad bolehnya seperti itu. Kalau misalkan cuma satu, harus dicuci semuanya kalau memang besar. Atau misalkan kayak tanah, di sini disebutkan kalau tanahnya besar, ya tapi kita yakin salah satunya najis. Sebagian petaknya pokoknya sekitar sekadar sejadah itu najis, cuman nggak tahu dibeli mana. Itu nggak bisa diijtihadin. Caranya kalau memang luas, sholat di semua tempat boleh, sisain satu tempat jangan disolatin karena bisa jadi itu yang najis. Panjang artinya kalau kita mau bicara tentang syurut-syurutnya. Yang jelas karena konteks kita adalah konteks air, intinya kalau ada dua air atau lebih yang sampai berita kepada kita ya bahwa salah satunya najis,
ya, maka boleh kita berijtihad untuk menentukan yang mana yang suci, yang mana yang terkena najis untuk kita gunakan dalam hal bersuci. Walaupun yang berijtihad orangnya buta, walau a'ma katanya, karena dia masih punya indera lain yang bisa digunakan, misalkan dicium, dirasa, ya. Beda halnya kalau kiblat, ijtihad kiblat itu mesti orang yang nggak buta, ya. Kalau buta gimana? Ya nyender kepada orang yang nggak buta, tanya. Kalau kiblat, karena umumnya alamat kiblat itu patokannya adalah dengan mata. Nggak bisa kiblat dirasain, dicium. Ka'bah kayaknya dari sini nih. Iya nggak? Bisa nih. Wali loh. Nah, walau akhbarahu bitanajjusi thiqatun wa bayyana sabab aw kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Nah, kalau misalkan kita nggak berijtihad, tapi ada orang bisa dipercaya, dia yang bilang yang ini yang suci, yang ini enggak. Misalkan ada kabar dari satu orang bahwa ini terjadi kerancuan padanya antara dua ember ini. Terus keluar satu orang lagi, gue tahu yang ini yang najis, yang ini kagak. Bisa dipercayakan nih orang? Kalau dia orang terpercaya, muslim yang nggak sering berbuat dosa, ya, dan nggak pernah berbuat dosa besar, adil, bisa dipercaya, ya, boleh diterima beritanya. Tapi dengan syarat dia harus menjelaskan apa sebabnya. Iya. Atau yang ngabarin orang yang ahli faqih. Iya. Orang ahli fikih yang madhabnya sama madhab kita, muwafiqan. Au kana faqihan muwafiqan. I'tamadahu, boleh diterima tanpa harus menjelaskan apa sebabnya, karena kita percaya ini orang alim, faqih. Begitu. Jadi ada dua. Kalau orangnya bukan ahli fikih, yang penting dia thiqah, bisa dipercaya dan menerangkan sebabnya kenapa yang ini yang suci, kemana yang ini yang mutanajis, boleh kita pegang omongannya tanpa harus kita berijtihad. Iya. Tapi kalau yang lebih-lebih, apalagi yang memberitakan orang yang ahli fikih dan fikihnya sejalan sama kita, iya. Nah, itu bisa kita terima pendapatnya, pandangannya tanpa harus dia menjelaskan apa sebabnya. Ya. Nah, artinya bisa kita pegang omongannya tanpa harus kita berijtihad. Itu maksudnya. Jadi nggak harus kita yang harus ijtihad. Kita yang mau pakai, kita yang harus ijtihad. Tapi ada orang lain yang sudah duluan berijtihad dan ngabarin ke kita, udah cari tandanya. Ini ternyata yang najis, ini enggak. Antum nggak perlu lagi, nggak harus, nggak. Ana mau bikin ijtihad sendiri, enggak. Dia tahu hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Terus dikabarin ke kita, boleh kita pakai. Kenapa kok bisa dibedain gitu ya? Karena kan setiap mazhab punya pandangan beda-beda sendiri terkait zat najis. Kayak apa namanya? Orang mazhab Maliki menganggap bahwa anjing itu yang najis liurnya doang. Iya, tapi kalau badannya perikatnya kagak najis. Nah, pasal yang berikutnya adalah pasal tentang aniyah. Nah, ini ijtihad sama aniyah, dua hal ini disebut dalam kajian perihal bersuci itu sebagai wasail thaharah. Medianya bersuci. Ya kan? Maqasidut thaharah 4. Inti tujuan yang dipelajari dalam Kitabut Thaharah itu ada 4. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita di dalam Kitabut Thaharah, kitab tentang perihal bersuci. Yaitu 4 itu apa maksudnya? Wudu, mandi, mencuci perkara najis, izalatun najasah, sama apa? Tayamum. Nah, wasailut thaharah
media untuk mencapai tujuan-tujuan ini juga dibahas juga di dalam kitab ini. Apa? Air, tanah, terus batu istinja, sama adabir, alat untuk menyamak kulit. Nah, tiga hal ini pasti dibahas di dalam kitab ini. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan perihal bersuci, ya, tapi dia mau nggak mau harus diketahui. Tanpa itu kita nggak bisa melakukan perkara bersuci. Ada lagi wasail taharah, media bersuci. Nah, ini dua, al-ijtihad wal awani. Ya, ijtihad sama cawan. Kenapa dibahas di dalam kitab at-taharah padahal nggak ada sangkut pautnya sama taharah? Oh, karena dia adalah media yang dengannya bisa kita bersuci. Kayak air pasti bertempat. Ya. Nah, kalau ada air tapi terjadi kerancuan, butuh ijtihad. Jadi walaupun ada wasilah untuk bersuci itu air, tapi kalau airnya rancu nggak bisa kita pakai kecuali dengan ijtihad. Gitu. Nah, pembahasan berikutnya tentang cawan. Nah, ini penting. Sebagai orang muslim kita harus tahu. Ya. Faslun wa yahrumu isti'malu awani dzahab wal fiddah. Haram kita menggunakan cawan yang terbuat dari emas dan perak. Emas, piringnya emas, gelasnya emas, gayungnya emas. Haram ada. Walaupun buat perempuan. Ya, walaupun buat perempuan, karena itu dianggap perihal yang terlalu berlebihan dan bisa menghancurkan hatinya orang-orang miskin. Nah, yang dimaksud cawan di bab ini segala sesuatu yang punya ruang untuk jadi wadah, walaupun kecil. Intinya yang dimaksud dengan cawan ini nggak mesti berupa bermangkuk begitu, cekung, nggak mesti perkara cekung. Intinya ketika alat tersebut digunakan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dianggap sebagai awani dalam bab ini. Termasuk apa? Celak. Apa namanya? Batang celak. Terus ini nih, tusuk gigi. Tusuk gigi masuk dalam bab awani karena dibuat nyongkel. Sama dia kayak memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Ya, makanya pembahasan tentang awani lebih luas. Cakupannya nggak hanya bersangkut paut dengan air untuk bersuci. Jadi ente makan nasi di gelas, di piring yang terbuat dari emas, haram hukumnya. Ente wudu di ember yang terbuat dari emas, haram wudu ente, walaupun sah wudunya, tapi haram itu hukum. Paham ya? Wa yahrum isti'mal awani dzahab wal fiddah illa lid-darurah, kecuali darurat. Atau ada kebutuhannya. Misalkan matanya sakit, dia mau matanya apa namanya sudah alergi. Kalau dia pakai besi biasa, matanya langsung gatal-gatal. Sedangkan dia butuh untuk celak. Nah, kecuali kalau celaknya dibuat dari batang emas atau nggak perak, matanya kagak alergi. Maklum di orang kaya, ya. Megang zat lain gatal-gatal langsung. Nah, itu boleh, ya. Atau nggak darurat, kagak ada cawan lain kecuali cawan emas, boleh dipakai, ya. Wattikhaduha, juga menggunakan cawan
dari emas dan perak haram. Atau bukan menggunakannya, enggak ane gunain, cuman ane jadiin pajangan. Jadiin pajangan. Wattikhaduha haram juga. Apa namanya disebutnya? Piala champion. Iya, piala champion. Bentuknya kayak gimana? Kayak gitu kan, kayak cawan. Kalau piala dunia kagak. Nggak apa-apa itu. Terbuat dari emas juga. Ya. Kalau atau pialanya tuh tenis, piring dari emas, piring dari perak, nggak boleh, haram. Kenapa? Kan kita nggak pakai. Karena memiliki itu untuk disimpan atau dipajang akan mendorong ente suatu saat bakal dipakai. Nah, ini khusus emas dan perak. Tapi kalau jamrut, berlian, wah, gelasku dari berlian, ya, atau enggak dari batu jamrut, atau enggak dari mirah delima, ya, biasa main di mana tuh? Gimana? Mau pakai gitu nggak pakai? Ada orang kaya yang saking sombongnya itu tuh apa namanya sebutan? Kloset dari emas, haram ada. Karena itu cawan buat naruh khoro, haram ada. Gila, kloset dibikin dari emas, parah. Ya. Jadi nggak boleh. Kecuali ya dia itu nggak disebut sebagai cawan, bukan merupakan alat untuk, emang dia dibuat bukan untuk begitu. Contohnya kayak lempengan emas, kayak piring tapi lempeng begitu, bukan piring. Atau enggak medali, ya boleh, karena bukan cawan. Ingat, cawan definisinya walaupun kayak tusuk gigi, itu masuk, walaupun bentuknya kayak cawan, tapi intinya fungsinya begitu, untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Tapi medali enggak. Nah, kecuali dengan medali tersebut kita pakai, misalkan kita punya lempengan bundar, ya, rata emas, boleh gak kita pakai, kita pajang? Boleh. Nggak haram kalau tato kita pakai, kita taruh nasi di dalamnya, di atas kita makan, dosa. Iya, fungsinya bukan itu, tapi kita alih fungsikan untuk kita gunain sebagai cawan, jadi haram. Jarum itu masuk kategori awani dalam bab ini. Kenapa? Dia alat untuk mindahin benang dari satu titik ke titik lain. Jadi kalau jarumnya tukang jahit emas, haram. Ya. Jadi walaupun secara uruf dia nggak disebut aniyah, nggak disebut cawan, tapi fungsinya sama seperti cawan. Tutup gelasnya enggak emas, tapi tutupnya emas, ya salah. Boleh gak? Boleh, karena itu kan bukan cawan. Kecuali itu tutup lo pakai buat naruh
Rokok, ya salah. Rokok juga loh. Asbaknya emas, wah, dosa haram. Asbak jawab. Paham ya? Gelasnya enggak, bukan emas, bukan perak. Tutupnya bukan emas, bukan perak. Cuman rantainya emas, boleh. Intinya nggak boleh. Walau inaan saghiran kamukhulah, walaupun cawan kecil seperti celak tadi, atau enggak ya gelas-gelasan kecil. Bukan selok, ini mainan kecil gitu, tetap nggak boleh. Kalau rupanya rupa cawan. Wa ma dhubbiba bidzahab, juga gelas atau cawan yang ditambal dengan emas, pecah, tambelannya emas, khusus emas, haram, nggak ada rinciannya. Mau sedikit, mau banyak, mau buat pajangan, mau untuk kebutuhan, tetap haram. Ya, ini menurut Imam Nawawi. Emas tambelannya haram tanpa rincian. Wala yahrumu ma dhubbiba, tapi kalau tambelan perak boleh. Boleh. Kecuali illa dhabbatan kabiratan lizina, kecuali tambelannya banyak, gede, dan tujuannya untuk pajangan, untuk perhiasan, jadi haram. Nah, sampai di sini dulu. Di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang rincian. Rincian kalau tambelannya emas. Nah, itu nanti ada banyak. Kalau tambelannya kecil untuk hajat, atau tambelan kecil untuk perhiasan, kan ada dikasih tambal-tambal gitu, tak, tujuannya untuk hiasan, boleh gak tuh? Nah, ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, menurut Imam Rafi'i, rincian ini berlaku untuk emas dan perak. Artinya ada gambaran halalnya, walaupun makruh. Rinciannya terjadi untuk emas dan perak. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, rincian ini berlaku untuk tambelan perak doang. Jadi tambelan perak ada gambarannya di saat boleh, walaupun makruh. Tapi kalau emas nggak ada gambaran halalnya. Ya, semuanya haram. Mau sekecil apapun yang namanya tambelan emas tidak boleh. Disebut juga di sini intinya, disebutkan di sini. Jadi intinya semua yang berhubungan dengan emas nggak mudah. Bahkan di sini disebutkan di dalam syarah, wa yahrumu tazyinil buyut, haram menghias rumah kita dengan emas. Ini fuqaha nih, ahli fikih. Hatta Ka'bah, walaupun Ka'bah. Ini fikih tradisional nih. Hatta Ka'bah, ini Ka'bah dikasih apa namanya? Kiswah yang dijahit dari benang emas, itu sebenarnya nggak boleh. Masjid gubah emas tuh nggak boleh. Kuburan, kayak kuburan-kuburan pemuka-pemuka Islam di negeri-negeri tertentu, kayak di Irak sono, di Iran, ya, kuburan imam-imam itu tabutnya dari emas. Nah, menurut fikih Syafi'i, ya, yang mu'tamad itu tidak boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh kalau itu tujuannya untuk mengagungkan perkara yang patut diagungkan. Ya, kayak Ka'bah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, nanti sekalian kita pindah ke pembahasan tentang
Jadi beda, tambal gelas ditambal emas sama gelas disepuh emas. Nanti ada lagi pembahasan tentang sepuhan emas. Ya, jadi intinya mulai sekarang udah tahu ya, gelas piring dari emas lagi juga emang ada yang lucunya yang punya emas sama gelas dari emas. Nah, menjadi pertanyaan, gigi dari emas. Nah lo tapi gigi ya ada pembahasannya. Gigi dari emas, gigi termasuk kawan nggak? Bukan, pisau dia, kayak pisau dia. Nah, nanti Anda cari tahu ya. Wallahu a'lam. Sekarang kita pindah singkat ke kajian al-akhlaq lil bani. Setengah 11 sudah. Masya Allah. Hujan, masuk hujan-hujanan lu pulang. Nih, sekarang akhlak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana nafa'a bi'ulumi bi asrari fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa ankum. Wa kana syadidal khauf, masih membahas tentang secercah dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah dibahas di antara akhlaknya iffah, ya Nabi Muhammad memiliki jiwa yang terhormat, ya apik, ya bisa menjaga diri dari perbuatan haram ataupun yang merusak muruah. Terus Nabi Muhammad orangnya merasa cukup, ya, dan Nabi Muhammad SAW tawadhu. Nabi Muhammad nggak mudah marah, sabar, sudah dibahas. Nah, dan di antara akhlaknya berani. Ya, keberanian adalah bagian dari akhlak. Yang berikutnya bahwa kana syadidul khauf. Nabi Muhammad juga di antara akhlaknya apa? Punya rasa takut yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Katsirul haya. Juga Rasulullah itu pemalu. Malu dalam hal apa? Dalam hal yang merusak harga diri, termasuk berbuat dosa. Ya, orang yang berbuat dosa itu orang yang nggak tahu malu. Tapi kalau orang yang tahu malu, malu yang terpuji itu malu yang bisa menahan diri ente dari berbuat dosa dan dari berbuat hal yang akan menjatuhkan kehormatan diri ente. Nah, itu Rasulullah SAW. Juga azim syafaqah warahmah. Rasulullah punya rahmat dan kasih sayang yang luar biasa besarnya. La yu'zi insanan wala hayawanan. Nabi Muhammad nggak pernah tercatat Nabi Muhammad nyakitin manusia, nyakitin hewan. Iya enggak? Iseng ada kucing lewat, diambil buntutnya diputar-putar. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, kucing nyolong ikan kita, nggak kuat kita ambil, kita fotokopi itu kucing. Macam-macam ditaruh kulkas, disakitin, demen. Ya. Kecuali yang menyakiti kita, boleh kita bunuh bahkan. Ya. Wa yarhamul fuqara wal masakin. Rasulullah rahmat terhadap orang-orang fakir dan miskin. Ya, hatinya luluh melihat orang-orang fakir dan miskin. Wa yatasaddaq 'alaihim katsiran. Sering kali Rasulullah bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Wa yuhib wa yujibuhum idza da'u, dan menyambut undangan mereka dengan segera apabila mereka mengundang. Ini orang kaya mengundang cepet, orang miskin diundang malas-malesan. Iya, Rasulullah nggak seperti itu. Fayakul ma'ahum, Rasulullah nggak malu makan sama orang fakir miskin. Wa yazuru mardahum, yang sakit, iya, rumahnya bau, ibaratnya nih, mengap,
kotor, miskin, ada yang sakit, disambangin sama Rasulullah SAW. Ya. Wa kana akraman nas, Rasulullah juga tergolong orang yang paling dermawan. La yaruddu man talaba minhu syai'an, tidak pernah Rasulullah nolak. Ya. Orang yang minta sesuatu kepadanya. Wa idza lam yajid 'indahu ma yu'ti, kalau Rasulullah enggak punya, wa'adahu bi'ita'ihi fi waqtil akhir, dia berjanji akan memberikannya di waktu lain. Waja'ahu rajulun dzata yaumin, suatu saat, suatu hari ada seseorang datang minta sama Nabi. Akhirnya Nabi memberikan dia kambing. Kambing bukan satu kambing, tapi sekawanan kambing yang memenuhi lembah antara dua gunung. Faraja'a ila qaumihi, ini orang kaget dikasih sekawanan kambing sebanyak itu sama Rasulullah SAW. Akhirnya dia kembali kepada kaumnya berlari, waqala, dan seraya berkata, aslimu, masuklah Islam wahai kaumku. Kebetulan ini orang pemuka kaum. Dia berkata, fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a man lam yakhshal faqah, karena Nabi Muhammad telah memberikan satu pemberian yang biasa diberikan sama orang-orang yang nggak pernah takut miskin. Rasulullah nggak pernah takut miskin, walaupun hidupnya sederhana. Ya, nah, itu semua berangkat dari akhlaknya yang mulia. Wa kana yarhamul khadim, la yanharu khadiman qat, beliau juga punya kasih sayang terhadap pembantu. Ya, nggak pernah menghardik pembantu sedikit pun, sesekalipun. Wa ya'muru bil 'afwi 'anil khadim idza ghalib, dan dia memerintahkan agar kita maafkan pembantu kita kalau dia salah. Wa yashfiqu 'ala sibyan, dan amanah kecil sayang banget. Wa yusallimu 'alaihim, dan mengucapkan salam ke amanah kecil. Kadang-kadang kita kalau anak kecil, kadang-kadang kita kagak anggap. Ada anak. Ya, kalau kita ada berapa orang nih? Dihitung. Oh, kita berlima, anak kecil kagak dihitung. Dasar anak bawang kagak dihitung. Kagak dianggap gitu, kagak dianggap ada. Kalau Rasulullah dianggap ada. Salaman sama orang gede, ada kecil, ada. Dianggap keberadaannya tuh dihargain. Tuh Rasulullah SAW. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Wa yusallimu alaihim, sampai bersalam kepadanya. Fa idza shalla wa sami'a sabiyan yabki khaffafa salatu. Apabila dia salat, tahu-tahu kedengeran salah satu makmum bawa anaknya nangis, sholatnya dicepetin. Tuh. Wa dzata yaumin dakhala sayyiduna al-Hasan radhiyallahu anhu wa saghir, suatu hari Rasul Sayyidina Hasan masih kecil datang masuk ke rumahnya Nabi, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan salat, faraqibu dhahrahu, tiba-tiba cucundanya ini Sayyidina Hasan naik ke punggungnya, wa huwa sajid, dan Rasulullah dalam keadaan sujud. Fa'atta fi sujudih, sengaja Rasulullah panjangin sujudnya, syafaqatan alaihi, sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Hatta nazala anhu, sampai itu anak turun sendiri, baru diangkat kepalanya. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, khadim Rasulullah, punya saudara, lahu akh, li Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhun yuqalu lahu Abu Umair. Sayyidina Anas bin Malik punya saudara namanya Abu Umair. Ya. Wa kana lahu nugharun, dan Abu Umair ini punya burung kecil. Nughar itu ta'irun saghir, ahmar minqar, yang paruhnya berwarna merah. Yal'abu bihi, yang dia ajak main. Ini saudaranya masih kecil nih, si Abu Umair ini. Ya, demen mainin tuh burung. Ya, famata fadakhala Nabi SAW dzata yaumin. Tahu-tahu tuh burung mati. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang suatu hari ke rumahnya. Fara'al walad hazinan, dia ngeliat nih anak nangis. Faqala ma sya'nu, ditanya, nih anak kenapa kok nangis? Gila lahu mata nugharuh. Ada yang jawab, anak burungnya mati, meninggal, dia nangis. Faqala ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Rasulullah nanya, hei, ya Aba Umair, kira-kira apa yang lagi dilakukan sama si Nughair? Padahal Nughair dia udah mati, tapi
diberikan kesan bahwa Nugair itu nggak mati, dia lagi ngapain gitu. Maksudnya tetap diajak ngomong, diambil hatinya nih anak. Itu kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Itulah sekelumit dari gambaran akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW yang kita dianjurkan oleh Allah untuk kita tiru. Ya, kalau wajah gantengnya Rasulullah kagak bisa kita tiru, ya, tapi akhlaknya bisa kita tiru. Oh kan gua bilang, kan kita disuruh ngikutin Nabi mancung, gua mau operasi mancung, kagak bisa. Yang disuruhin akhlaknya, ya.